Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Kita masuk ke pendamping pembelajaran ke-6, tema 7, subtema 2 di halaman 140. Kita berdoa kepada Allah sebelum masuk ke tujuan dan materi. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik anak-anaknya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama adalah antum mampu menjelaskan makna sila kelima Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah antum mampu memberikan contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai butir-butir Pancasila. Ya, itu adalah tujuan kita. Manfaatnya dari pembelajaran kita di pagi hari ini berkaitan makna sila kelima Pancasila dan penerapannya sehari-hari adalah antum bisa mengambil pelajaran, dari ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, antum menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Contohnya apa? Di rumah tangga, di rumah antum, ketika ada adik antum bermain-mainan, kemudian semuanya mainan berantakan, maka apa yang perlu antum lakukan? Antum harus menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Karena adik masih kecil, maka antum dengan suka rela antum membantu merapikan mainan dari adik-adik antum. Ya. Baik ya, di sesi ke-1 ini sebelum masuk mendalam, maka Ustadz ingin memberikan satu pertanyaan terhadap satu teman antum. Di hari ini, di pagi ini, pertanyaannya ana berikan ke Ananda Fahri Fajri ya, untuk menjawab pertanyaan dari ana. Dan pertanyaannya nanti dijawab di grup diskusi via voice note ya. Ananda Fahri Fajri, perhatikan pertanyaannya. Berikan contoh keadilan sosial bagi diri antum di keluarga antum. Keadilan sosial bagi diri antum di keluarga antum. Jadi contoh keadilan sosial yang antum dapatkan di keluarga antum. Silakan antum jawab di grup diskusi setelah antum menyimak penjelasan dari ana. Bagi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk materi. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli apapun status sosialnya, suku bangsanya, maupun warna kulitnya, harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Jadi tidak peduli antum dari suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Dayak, bahkan mungkin suku pedalaman, maka tidak peduli itu semua, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara kita. Nah, kita masuk ke penerapan sila kelima Pancasila. Ana akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama adalah menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini dari 5 yang ana sampaikan ke antum, akan kita berikan contohnya di slide ini. Baik ya, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, bapak-bapak sedang membangun pos kamling. Di antaranya ada anak-anak ya yang sedang membersihkan sampah di lingkungan pos kamling tersebut. Nah, ini adalah bentuk dari prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, anak-anak siswa-siswi sedang membersihkan area lingkungan sekolah. Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu halaman, ada yang mengepel, kemudian ada yang menyiram tanaman. Dan ini termasuk prinsip kekeluargaan suka bergotong royong. Selanjutnya, bapak-bapak sedang membangun musola. Ada yang mengaduk semen, mengambil bata merah. Kemudian ada juga anak-anak yang mengantarkan makanan. Nah, ini semuanya prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Dan gambar yang terakhir adalah bapak dari Babinsa atau Koramil atau tentara ini mengkomandoi, membantu masyarakat dalam memperbaiki jembatan yang rusak.
Nah, ini semua adalah prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Selanjutnya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ada 4 gambar juga di sini. Gambar yang pertama adalah anak-anak siswa SD sedang menanam tanaman bakau di tepi pantai. Apa hak yang diperoleh dari kita? Ya, haknya adalah ketika antum kewajibannya menanam pohon, maka haknya adalah kerindangan, kemudian keindahan pantai akan tetap terjaga. Kemudian ada warga yang sedang membersihkan selokan, ini kewajiban mereka, sedangkan haknya adalah lingkungan perumahan atau lingkungan masyarakat akan menjadi bersih, indah, dan nyaman, dan tidak bau dari sampah. Nah, ini adalah menjaga hak dan kewajiban. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini ada siswa-siswi yang sedang membersihkan kelas. Mereka masing-masing memiliki tanggung jawab dalam membersihkan kelas. Apa hak mereka? Kelasnya menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya, gambar selanjutnya, kerjasama pembersih sampah, menaikkan sampah ke truk sampah ya. Nah, ini apa haknya? Mereka memiliki kewajiban membersihkan sampah. Haknya apa? Warga sekitar atau sampah yang ada di lingkungan masyarakat akan segera diangkat, kemudian penyakit-penyakit akan jauh dari warga setempat. Nah, selanjutnya, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Sama, ada 4 contoh gambar. Di sini ada seorang anak perempuan yang sedang main sepeda kemudian jatuh, ditolong oleh kakaknya. Ya. Kemudian di sini ada sebuah mobil yang mogok di tengah jalan karena bencana banjir atau genangan air yang naik ke jalan, didorong oleh bapak-bapak sehingga mobil tersebut terselamatkan dari tenggelam. Kemudian gambar selanjutnya itu seorang bapak polisi menolong bapak-bapak yang menjual kerupuk untuk menaikkan sepedanya dari trotoar. Ini adalah semua adalah gemar menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah tim SAR sedang mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bencana banjir dengan perahu karet. Ini semua adalah gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Dan selanjutnya yaitu menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Nah, di gambar ini antum harus bisa mencontoh di gambar yang atas, stop boros. Ya, boros itu adalah pemboros-pemboros itu adalah teman-teman setan. Nah, antum harus hindari itu. Dan antum harus bisa memberi contoh atau mencontoh untuk menghemat ya dari uang jajan, menyisihkan setiap hari. Kita lihat gambar toples ini, dari uang yang sedikit atau logam uang yang sedikit menjadi banyak. Ini adalah sifat-sifat tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Dan gambar yang bawah, yang 2 gambar ini antum tidak boleh mencontohnya. Di sini ada gambar seorang bapak sedang berbelanja, membawa tentengan belanja sangat banyak, yang tentunya dia cukuplah 1 tentengan untuk membeli ini pakaian semua ya, cukup dengan 1 saja sehingga tidak boros. Nah, antum bisa menghindari yang ini. Kemudian apalagi ini seorang lelaki yang kaya raya, dia memakai baju yang bagus, kemudian ada uangnya, di setiap baju ditempelin uang. Nah, ini termasuk gaya hidup mewah atau boros. Dan ini antum harus hindari. Selanjutnya yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain yaitu dengan cara antum membeli produknya atau memberikan apresiasi atau memberikan ucapan selamat atau memberikan kata-kata yang baik. Oh, sungguh bagus sekali kreasi antum, sungguh bagus sekali gambar antum, atau antum cukup dengan mengacungkan jempol antum. Nah, itu sudah amat sangat membuat si pekarya ini memiliki kebanggaan, bahagia. Nah, kebahagiaan mereka adalah ketika dihargai oleh orang lain. Baik ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ya, mudah-mudahan mencukupi antum dalam memahami materi kita di pagi hari ini. Baik, ketika antum nanti ada pertanyaan ya, anak cukupkan penjelasan ini, antum silahkan sampaikan pertanyaan di grup diskusi. Demikian dari ana, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.